Nyombong na ima. Ay, Allahu Akbar. Jatuh nih di makam. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Arlista Hadi. Pesawat latih dengan nomor sayap PKS 216 jatuh di area pemakaman umum Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu orang tewas dan satu lainnya luka-luka akibat insiden ini. Kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Toto Atang Sanjaya, Kemang, Bogor. Satu orang korban meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Toto Angkatan Udara, Kemang, Bogor. Menurut salah satu keterangan dari warga, yaitu Fajar, pesawat sejak di udara sudah terlihat miring. Kemudian pesawat jatuh sekitar pukul setengah 10 pagi tadi. Nyombong na ima. Ay, Allahu Akbar. Jatuh nih di makam. Petugas TNI AU Atang Sanjaya langsung menuju lokasi bersama aparat kepolisian. Pihak TNI Angkatan Udara belum memberikan keterangan resmi atas insiden ini. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami terima, TNI Angkatan Udara sudah mengeluarkan rilis bahwa TNI Angkatan Udara berduka, satu putra terbaik mereka tewas dalam misi latihan. Bang, izin. TNI Angkatan Udara berduka atas insiden kecelakaan pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver Federasi Aerosport Indonesia yang menewaskan Marsma TNI Fajar Adrianto di kawasan Ciampea, Kabupaten Bogor, Minggu pagi. Pesawat lepas landas dari Lanut Atang Sanjaya pukul 9:08 waktu Indonesia Barat dalam rangka misi latihan profisiensi penerbangan olahraga dirgantara sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan. Sekitar pukul 9:19, kurang lebih sekitar 11 menit kemudian, pesawat tiba-tiba mengalami hilang kontak. Kemudian ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Kedua awak langsung dievakuasi ke RSAU Dr. Muhammad Hasan Toto. Namun, Marsma TNI Fajar dinyatakan meninggal setibanya di rumah sakit. Latihan ini dilaksanakan dalam kapasitas Marsma TNI Fajar sebagai pilot dan saudara Roni sebagai co-pilot. Kegiatan ini merupakan bagian dari latihan rutin pembinaan kemampuan personel Fasi Induk Olahraga Dirgantara Nasional yang berada di bawah binaan TNI AU. Penerbangan telah dilengkapi surat izin terbang yang diterbitkan Lanut Atang Sanjaya dan pesawat dinyatakan layak terbang dan merupakan sorti kedua pada hari ini. TNI Angkatan Udara bersama unsur terkait sudah mengevakuasi dan sudah mengamankan lokasi kejadian. Kemudian sudah memastikan seluruh prosedur penanganan berjalan sesuai dengan ketentuan. Kini jenazah Marsma TNI Fajar masih berada di RSAU Lanut Atang Sanjaya untuk prosesi selanjutnya. Sementara lokasi jatuhnya pesawat telah diamankan dengan garis pengaman oleh petugas setempat. Awas teh, awas teh. Jalan. Teh ulah dia teh, enggak jauh teh. Dan pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat siang. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang Mbak Arlista. Baik Pak Alvin, kalau misalkan kita saksikan untuk proses terbang dari pesawat tersebut berdasarkan saksi mata, ini pesawat sempat miring. Nah ini kalau misalkan dari unsur penerbangan ini kira-kira apa yang bermasalah, Pak? Iya, tadi saya mencermati videonya, saya
tonton berulang kali ya. Jadi pesawat itu sebetulnya terbangnya masih normal. Oke. Kemudian melakukan putar balik 180 derajat dengan sudut yang cukup tajam. Ya. Jadi kemungkinan ketika berputar 180 derajat secara tajam itu mengalami stall atau tidak kehilangan daya angkat pada sayapnya. Namun karena ketinggiannya itu tidak cukup, pesawat itu kelihatannya rendah. Jadi ketika berangkat dari Atang Sanjaya mungkin ketinggiannya cukup, tapi ketika mencapai desa Cihamea itu kelihatannya kan elevasinya lebih tinggi sehingga jarak pesawat dengan tanah itu rendah, sehingga ketika mengalami masalah tidak punya ruang gerak untuk recover dan sudah menghujam ke tanah. Seandainya ketinggiannya cukup, kelihatannya masih bisa recover. Oh ya, sedikit koreksi. Iya, Pak. Registrasinya adalah Papa Kilo Sierra PKS 126, bukan 216. Oh, 126. Ya. Oke, berarti untuk jenis pesawatnya itu adalah Microlight Fixed Wing Quicksilver JT500 dengan register PKS 126 ya, Pak? Betul, betul. Oke, tapi kalau misalkan kita lihat untuk latihan pada hari ini kan bisa dikatakan untuk peremajaan kemampuan dari pilot tersebut begitu ya. Apakah seharusnya seorang pilot itu melakukan pelatihan ataupun peremajaan kemampuan itu setiap berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, Pak Alvin? Iya, gini, memang mungkin menggunakan terminologi resminya latihan, tapi ini bagi saya dan teman-teman yang aktif di olahraga dirgantara, ya, akhir pekan biasanya kita terbang. Kami tidak menyebutnya sebagai latihan, tapi lebih ke penyaluran hobi. Karena kalau latihan itu ada programnya. Oke. Kemudian juga melakukan program latihan itu akan melakukan manuver-manuver tertentu terukur. Tapi kalau penyaluran hobi ini adalah untuk maintain kita aja bahwa kita masih pada umumnya kan pilot-pilot ini terbang untuk menikmati, bukan untuk prestasi atau apa. Dan almarhum ini juga salah satu pilot terbaik Indonesia, pernah jadi pilot tempur F-16 juga kan. Jadi secara kemampuan tidak perlu diragukan. Nah, kita tidak tahu apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan hari ini. Demikian. Baik, almarhum merupakan salah satu pilot handal milik bangsa. Tapi kalau misalkan tadi saya sangkutkan dengan pernyataan Pak Alvin tadi dengan tingkat elevasi dan juga tentang putar balik yang 180 derajat ini, apakah memang ada perhitungan dari pilot untuk melakukan putar balik atau memang untuk tempat latihannya, apakah memang sebenarnya ini cukup menantang bagi para pilot-pilot, Pak? Iya, dari video yang saya lihat itu tempat jatuhnya pesawat ini kan di perbukitan. Nah, di perbukitan apalagi di tempat kecelakaan ini bukitnya kan hampir sekelilingnya bukit. Itu memang ada risiko angin berputar. Karena angin ketika menghantam bukit dia akan berbalik arah dan akan berputar, membuat yang kita sebut sebagai rotor, dan itu sifatnya dapat menghempas pesawat ke bawah, menekan pesawat itu ke bawah. Ketika pesawat ini tertekan, memang agak sulit untuk keluar, itu harus dikendalikan dan butuh ruang. Ketika ketinggian ini tidak cukup, sepertinya tadi yang terjadi itu pesawat menghujam dan belum sempat recover karena ketinggiannya tidak cukup. Demikian. Minimal berapa ketinggian, Pak, kalau misalkan membutuhkan waktu dan ruang untuk bisa mengoptimalkan ataupun mengendalikan pesawat itu sendiri? Ya, untuk penerbangan di daerah permukiman itu ada ketinggian minimal 500 kaki atau minimal 150 meter di atas permukaan tanah. Oke.
Nah, permasalahannya adalah altimeter yang kita pakai itu menunjukkan ketinggian di atas permukaan laut. Kita tidak Berbeda tahu, ya Pak ya? Berbeda, kita tidak tahu seberapa tinggi kita di atas permukaan tanah. Dan itu menggunakan visual, jadi kita menggunakan kira-kira saja. Feeling ya Pak ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau misalkan untuk altimeter dari pesawat sendiri, kalau memang hanya mengukur ketinggian permukaan laut begitu, apakah ada alat bantuan tersendiri gitu selain insting kita, selain perhitungan dari pilot itu sendiri? Iya, bisa juga menggunakan GPS penerbangan yang sudah ada ini data terrain ya, data permukaannya. Tapi itu selain mahal juga beda karena ini kan pesawat olahraga. Pesawat olahraga ini benar-benar mengandalkan keterampilan pilot dan terbangnya juga tidak menggunakan instrumen. Terbangnya mengandalkan visual semua. Hanya mengandalkan visual. Membawa peta, GPS itu hanya alat bantu saja. Yang utama adalah peta, kompas, altimeter. Itu untuk navigasinya utamanya di sana itu memang terbang visual itu tantangannya di sana dan itulah seni terbang yang sebenarnya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Alvin Lee sudah bergabung bersama kami di Breaking News dan selamat kembali beraktivitas Pak Alvin. Terima kasih, selamat siang. Dan pemirsa, kami sudah bersama Kadispen TNI Angkatan Udara, Marsikal Pertama TNI Inyoman Suatnyana. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Celia. Baik, Bapak, kalau misalkan kita lihat video yang sempat viral ini dan untuk dari pihak TNI Angkatan Udara, ini mendapatkan informasi pesawat jatuh, kapan Bapak? Oke Mbak, terima kasih. Tadi memang sekitar jam 10-an saya sendiri dapat informasi ada pesawat Fasi melaksanakan latihan terbang rutin Lanut ATS itu dari surat izin latihannya terbangnya itu melaksanakan pattern, berarti datang senjaya lokal. Pesawatnya itu latihan rutin adalah pesawatnya adalah pesawat tadi sampaikan Pak Alvin Lee ya, sudah saya dengar hanya sayup-sayup tadi. Betul, itu pesawat Fasi, jenisnya adalah GT500 dengan call sign PKS 126 milik Federasi Aerosport Indonesia. Itu melaksanakan training ATS lokal. Dipilotin oleh 2 orang. Yang pertama adalah Marsma TNI Fajar Adrianto, personil aktif dari TNI Angkatan Udara. Yang kedua adalah pilot dari Fasi, itu Bapak Roni. Rencana tadi berangkat pukul 09.08 WIB dalam rangka melaksanakan misi latihan proficiency penerbangan olahraga dirgantara sebagai bagian dari pembinaan dan pemeliharaan kemampuan personil-personil yang aktif terbang di Fasi. Namun pada saat sekitar pukul 09.19 pesawat itu mengalami hilang kontak dan ditemukan jatuh di sekitar TPU Astana. Setelah itu kedua awak pesawat dievakuasi, Pak Fajar Adrianto dengan Pak Roni dibawa ke rumah sakit Hasan Toto di Lanut Atang Sanjaya. Pak Fajar dinyatakan meninggal dunia. Sementara Pak Roninya masih melaksanakan observasi, ada luka-luka, kita belum bisa memastikan seperti apa. Namun sampai saat ini kondisinya stabil. Untuk penyebab eksiden tersebut sampai saat ini masih dilaksanakan investigasi, Mbak. Nanti kalau sudah ada hasil, kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya, demikian. Baik, tadi kronologi yang sudah didapatkan dari pihak TNI AU ya Pak Nyoman ya. Sementara itu Pak Nyoman tadi sebelumnya sempat berbincang kepada Pak Alvin, kemungkinan besar untuk
kecelakaan dari pesawat yang ditumpangi Pak Fajar karena angin begitu Pak. Lantas untuk tantangan sendiri mungkin untuk di lokasi tersebut, apakah memang banyak kendala dari pilot-pilot yang pada saat berlatih ini angin menjadi permasalahan di lokasi tersebut karena berbukit-bukit Pak? Oke, seperti sampaikan Pak Alvin ya, mungkin dari rekan-rekan ataupun seluruh penerbang atau mungkin rekan-rekan yang biasa terbang menggunakan pesawat Pasi, memang ada beberapa yang harus dilihat, antara lain cuaca. Tadi pagi cuacanya bagus, angin juga bagus, tidak terlalu kencang, sehingga penyebab pastinya apakah itu disebabkan oleh kondisi dari engine-nya atau mungkin dari yang lainnya belum kita bisa pastikan, masih dalam tahap investigasi sampai saat ini, demikian. Baik, dalam proses investigasi. Lantas Pak Nyoman, kalau misalkan penonton Breaking News iNews ingin mengetahui kira-kira sebenarnya penyebab dari kematian Pak Fajar ini kenapa Bapak? Sampai saat ini kita hanya melihat tadi beliau sudah dimandikan, sementara sekarang sebentar ya. Oke. Halo. Ya, bagaimana Pak Nyoman? Mohon maaf Mbak, ada sinyal. Tadi saya sudah sampaikan untuk almarhum Pak Fajar. Saat ini kita baru berangkat dari dari Rumah Sakit Hasan Toto menuju tempat persemayaman di rumah beliau, tempat tinggal di Pancoran, Mbak. Baik, berarti akan semayamkan dulu. Untuk penyebab meninggalnya memang ada beberapa tadi, karena mungkin ada luka segala macam. Kita belum tahu seperti apa, masih diinvestigasi oleh tim yang terkait, yang berwenang di situ. Nanti kalau sudah disimpulkan apapun itu kita akan sampaikan ke media, demikian. Baik, Pak Nyoman, saya ingin mengkonfirmasi berarti untuk jenazah Marsma TNI Fajar saat ini akan langsung dibawa ke rumah duka di daerah Pancoran ya Pak ya? Betul Mbak. Baik. Ini sudah berangkat dari Rumah Sakit Danut Atang Sanjaya Bogor menuju rumah duka di Pancoran, menunggu keluarga yang dari Jogja nanti. Apakah nanti dimakamkan di Jakarta atau tempat lain? Baik, Pak Nyoman, secara personal Pak Nyoman apakah dekat dan kenal dengan almarhum? Terima kasih Mbak. Kebetulan beliau almarhum ini teman satu angkatan saya. Beliau adalah salah satu panutan kita sebenarnya dari rating juga. Beliau seorang penerbang pesawat tempur F-16. Ya. Beliau pernah menjadi komandan Skadron Udara 3 dan Lanut Manuhua, Kadispen AU. Beliau berhubungan dengan olahraga potensi dirgantara, sebenarnya banyakkan jabatan juga beliau, sehingga betul-betul beliau memang aktif betul untuk menyuarakan atau mempopulerkan organisasi atau olahraga dirgantara ini. Baik. Demikian, Pak. Pak Nyoman, bisa diceritakan mungkin untuk sosok almarhum ini sebenarnya sosok yang seperti apa pribadinya, Pak? Kalau kami bilang, kalau di rating saya sih semua juga paham beliau orangnya bagus, jadi panutan, bersahaja, dan baguslah pada saat menjadi Kadispen juga bagus, memajukan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Mungkin demikian, Mbak. Pak Nyoman, saya ingin mengkonfirmasi tadi Anda sempat menyebutkan almarhum ini salah satu pilot F-16. Apakah almarhum ini merupakan salah satu pilot F-16 yang pernah menghalau pesawat Amerika di Pulau Bawean, Pak Nyoman? Betul, Mbak. Beliau pada saat itu memang pada saat di Skadron Udara 3 mungkin pernah menghalau pesawat F-18, F-18 Amerika, kebetulan pada saat itu tahun 2003, bersama-sama dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Udara dan Bapak Asrena Kasau. Boleh. Itu dulu pada saat beliau di Skadron Udara 3 pada saat masih berdinas di sana.
Boleh diceritakan tidak Pak Nyoman untuk posisi ataupun untuk penugasan dari almarhum pada saat itu bagaimana prosesnya? Kalau penugasan pada saat itu karena kita masih pada saat itu mungkin pangkat kapten ya, 2003 mau jadi mayor, saya rasa biasa seperti yang lain seperti di skadron, beliau sama-sama untuk melaksanakan misi itu, perintah dari pimpinan apapun itu dilaksanakan dengan penuh semangat, dedikasi, gitu, demikian aja Pak. Berarti bisa dikatakan sebenarnya sejak pangkat yang masih muda begitu Kapten, almarhum ini memang sudah memiliki prestasi begitu ya Pak ya, untuk kemampuan terbangnya ini tidak abal-abal begitu ya Pak ya, memang sudah ahli begitu Pak Nyoman. Betul Mbak, kalau beliau memang dari awal memang masuk ke skadron tempur ke pesawat F-16, dulu bersama dengan Bapak Kaso juga, sama yang lain sama. Apapun itu, semua latihan maupun kualifikasi di skadron udara sudah diselesaikan sama beliau, sehingga beliau sudah mumpuni di pesawat terbang tempur tersebut. Mungkin demikian Mbak. Baik, untuk kualifikasi sebagai pilot pesawat F-16 itu apakah sangat sulit Pak Nyoman? Semua kualifikasi pesawat itu sama sulitnya Mbak, tergantung kan ada yang ditempur, ditransport, di heli, punya kekasan masing-masing. Apakah ditempur seperti apa, helikopter seperti apa, jadi yang tahu adik-adik yang di skadron semuanya. Sudah dijuruskan sesuai dengan kualifikasinya, hasil terbangnya pada saat di pendidikan sekolah penerbang di Jogja, mana yang cocok untuk tempur, pesawat angkut maupun pesawat heli. Mungkin demikian Mbak. Baik, Pak Nyoman. Kasih, Mbak. Baik Pak Nyoman, berarti saat ini turut mendampingi ataupun turut mengantarkan jenazah almarhum ke rumah duka? Betul Mbak, kami baru keluar dari Lanut ini, mau menuju ke Pancoran. Untuk keluarga, apakah ada yang ikut mendampingi atau menanti di rumah duka saja Pak? Keluarga sementara menyiapkan di rumah duka karena istri juga baru berangkat dari Jogja, kemudian ada di Jogja, ada kegiatan di Jogja, sudah menuju ke Jakarta. Untuk anak-anak dari almarhum bagaimana Bapak? Sementara semuanya ada di demikian. Estimasi berapa lama lagi Pak untuk jarak tempuh dan waktu tempuh dari lokasi Anda ke Pancoran, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama lagi Pak? Ya mudah-mudahan cepat Mbak, kita belum tahu di tol juga. Ini kami baru naik mobil. Terima kasih ya Mbak. Baik, terima kasih banyak Kadispen TNI AU Marsikal Pertama TNI Nyoman Suatnyana sudah bergabung bersama kami. Hati-hati di jalan Bapak. Baik, pemirsa, pesawat latih dengan nomor sayap PKS 126 terjatuh di area pemakaman umum Kampung Astana Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. 1 orang tewas dan 1 lainnya luka-luka akibat insiden ini. Rame banget. Sebagiannya kurang teleponnya kadang. Awas teh, awas teh. Jalan teh. Warga sekitar yang melihat langsung mendekati pesawat, kemudian kedua korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Toto Atang Sanjaya, Kemang, Bogor. Terdapat 2 penumpang dalam pesawat tersebut, 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Kemudian 1 lainnya mengalami luka berat. Keduanya langsung dibawa ke Rumah Sakit Hasan Toto Angkatan Udara Kemang Bogor. Menurut kesaksian dari salah satu warga, pesawat sejak di udara sudah terlihat miring. Kemudian pesawat jatuh sekitar pukul 9:30 pagi tadi. Petugas TNI Angkatan Udara Atang Sanjaya langsung menuju ke lokasi bersama aparat kepolisian. Pihak TNI Angkatan Udara belum memberikan keterangan saat ini seperti apa, namun beberapa saat lalu
Kami sudah menghubungi Kadispen TNI Angkatan Udara Marskal Pertama TNI Inyoman Suatnyana. Saat ini jenazah dari Marsma Fajar sudah dibawa dari rumah sakit menuju ke rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta. TNI Angkatan Udara menyampaikan rasa duka yang mendalam atas peristiwa ini dikarenakan almarhum Marsma Fajar dikenal sebagai sosok yang penuh dengan semangat, keteladanan, dan pengabdian yang senantiasa menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam menjaga langit Indonesia. Satu pesawat dimakan. Ya, lama banget. Sebagiannya kurang teleponnya kedeng. Awas, awas teh, awas teh. Jalan teh. Tolong awak ke gede tak. Teh ulah dia teh, dia jauh teh. Udah ini Pak. Angkat dulu Pak. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews, ada Wildan Hidayat di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Wildan. Wildan, untuk kondisi terkini di Ciampea seperti apa? Ya, selamat siang Arista dan juga pemirsa. Untuk diketahui bahwa pada siang hari ini pasca terjadinya jatuh pesawat latih bernomor GT500, bahwa saat ini petugas sudah melakukan evakuasi bangkai pesawat dan sudah diangkut menggunakan kendaraan dan juga alat berat. Demikian, Arista. Baik, untuk bangkai pesawat apakah sudah dievakuasi, Wildan? Ya, saat ini Alista, bangkai pesawat sudah dievakuasi dan diangkut oleh beberapa petugas dari tim SAR gabungan dan juga dari TNI Angkatan Udara. Demikian. Di lokasi apakah petugas dari tim SAR ataupun dari TNI Angkatan Udara masih ada dan masih menginvestigasi penyebab terjadinya pesawat ini jatuh, Wildan? Selain melakukan investigasi, petugas juga tadi sudah melakukan penutupan area, steril area, dan memberikan polis lain di wilayah tempat kejadian. Demikian, Alista. Wildan, dari pemantauan Anda pada saat itu yang pertama kali mendatangi pesawat untuk mengecek, petugas atau warga, Wildan? Ya, untuk diketahui Arista bahwa sebelumnya pasca kejadian ada seorang pria yaitu petugas makam yang sedang bersih-bersih di wilayah makam dan menyaksikan ada pesawat yang mulai terlihat oleng dan tiba-tiba jatuh ke wilayah pemukiman warga yang tepatnya adanya di pemakaman dan juga perkebunan warga, Arista. Wildan, dari titik pesawat jatuh ke jalan raya itu jaraknya berapa meter, Wildan? Kurang lebih sekitar 2 sampai 1,5 kilometer, Arista, mengingat kondisi berada di wilayah jalan raya Kabupaten Bogor. Nah. 1,5 sampai 2 kilometer menuju ke jalan raya. Lantas untuk evakuasi dari pesawat itu sendiri apakah membutuhkan kendaraan besar atau bagaimana, bisa diceritakan, Wildan? Ya, di lokasi kejadian seperti terlihat bahwa hanya ada satu kendaraan mobil saja, roda 4 saja yang bisa masuk ke lokasi, dan ke tempat menuju lokasi lumayan cukup jauh, Arista, dan di lokasi ini saat ini sudah disterilkan oleh pihak TNI Angkatan Udara, Arista. Baik, saat ini apakah untuk lokasi pesawat jatuh ini masih disteril? Ya, sampai saat ini masih dilakukan sterilisasi wilayah tempat kejadian, mengingat di lokasi pemakaman ini masih banyak puing-puing pesawat yang perlu
dijaga oleh pihak aparat keamanan. Arista. Wildan, pada saat warga mendekati pesawat yang jatuh, untuk kondisi kedua korban pada saat itu seperti apa? Ya, pada saat kejadian di wilayah ini memang satu orang mengalami luka berat dan satu orang dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan untuk inisial, yang satu memang masih perwira Angkatan Udara dan satu anggota sipil dari wilayah Jakarta. Dan untuk diketahui bahwa pesawat ini terbang dari wilayah Jakarta menuju Lido. Namun pada saat di atas wilayah Kecamatan Ciampea, pesawat mulai tergelincir. Baik, terima kasih banyak informasinya. Wildan melaporkan langsung dari Ciampea, Bogor, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian breaking news dan selamat Anda menyaksikan program kami selanjutnya. Saya Arlisa pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.